Nggak atas dengar persetujuan semua orang ya gitu Pak. Udah di situ. Udah, masa dia gini? Ngapain lu ke sana? Halo Sobat Grit, sekarang aku adalah nggak sendirian nih. Di sini aku udah sama teman-teman cast dari Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Ya, halo Mas. Ini mas-mas semua nih hari ini kan. itu Aku detiknya cewek nggak jalan cantik sendiri nggak? Belum. Oh. Oke. Aku cantik sendiri sekarang, alhamdulillahnya ya. Lagi rolling. Gak apa-apa kan, Oh, ada iya. yang edit. Iya, Pak. Ada yang edit lagi. Iya. Di sini boleh perkenalan dulu dong. Nama, karakter, dan watak karakternya seperti apa untuk di film Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini. Terus gimana? Coba silakan dari paling kiri. Hah? Oh, saya dulu. Iya, Oh, dari iya. kiri Boleh, atas. Dari siapa? paling kiri atas. Apa tadi pertanyaannya? Coba ulang lagi. Namanya siapa? Kalau bisa nama lengkapnya. Oke. Nama lengkapnya siapa? Ya. Dan itu berperan sebagai apa? Ah. Wataknya seperti apa? Watak siapa ini? Saya apa watak karakter? Pemarah. Karakternya dia dong. wataknya. Kalau pemerannya kita udah lihat, ya udah. Ya, oke. Ya. Hai, gue Bio. Nama panjang. Duan Bio Wanaris Daus Biantoro. Tadi gue kejutan. Panjang ya. Gue berperan sebagai Rehan, Rey Muda. Dia Rey tuanya. Itu. Dewasa. Enggak. Watak karakternya kayak gimana? Ya kayak Rey lah. Gimana? Kayak gitu. Iya gini. Nggak jelas. Oh, jadi wataknya sama ya? Ya pokoknya enggak. Rey lebih Peran yang sama. Sama-sama Ray. Sama-sama Rey. Iya. ya kelam lah hidupnya. Jadi membentuk karakter dia yang parah sama dunia juga. Menurut gue gitu sih. Oke, jadi di sini Dia ngangguk jadi benar. Dia mah ngangguk aja. Semua jawaban Iseng aja gitu. Menarik. Oke, berarti di sini Bio jadi Rey mudanya, Iya. dan Mas Arifin ini jadi Rey yang sudah dewasa. Yes. dewasa. Karena Tapi kalau dewasa sampai tua. dewasa sampai tua ya. Yes. Terus wataknya nggak berubah-berubah tuh dari muda sampai tua. Ya ada. Oh, ada perubahannya. Boleh nggak dijelasin sedikit tuh perubahannya gimana? Kalau dia nggak sampai jatuh cinta, jadi belum pernah ngalamin yang namanya jatuh cinta, makanya marah-marah mulu gitu kan. Nggak pernah punya pacar gitu kan, jadi gerah gitu kan. Explains a lot. Iya, kayak love gitu ya. Energi gitu. Frustrasi gitu kan, kayak belum punya pacar, makanya berantem mulu gitu kan, butuh orang gitu. Kalau Ray dewasa ya sudah mengenal yang namanya cinta, sampai yang lain-lain boleh ceritain nggak sih? Nggak boleh ya? Jangan panjang-panjang, ntar 2 jam. Ya, intinya ini kan cerita ini mengikuti jejak hidup Ray dari muda sampai dewasa sampai akhir tua gitu kan. Dan ya benang merahnya dari mereka berdua adalah bahwa mereka merasakan kesedihan yang luar biasa. Tapi kesedihannya memang dalam level yang berbeda. Terus kan ini film Rembulan Tenggelam di Wajahmu kan diadaptasi dari novel ya, karakternya dia. Nah ini sebelum dapat info bakal berperan di sini, itu udah pernah baca bukunya belum sih? Belum. Sekarang belum baca. Sampai sekarang. Sampai Daniel udah baca belum? udah dikirimin Rumah dia dibaca udah baca belum? Orang mau ngirimin siapa yang ngirimin? Enggak, aku juga nggak pernah. Gak ada kan? Ayo. Ada. Saya harus baca. Iya, kalau dia harus baca lah. Berarti udah baca ya Mas Dani? Oh, sudah. Oke. Saya beli 2 bukunya. Cetakan ke-33 tuh Om Terelie ya. Tolong dihargai, saya beli 2. Satu dibawa kemana-mana karena saya suka bukunya milik kemana gitu kan, karena cukup tebal dengan waktu prep yang pendek waktu itu, jadi di rumah satu dibawa satu gitu biar cepet kelar bacanya. Bagi gitu. Dibagi ke mereka sudah dalam bentuk skenario. Iya. Itu ada itu Rahasia. Ini jawaban paling bener ya. Iya, Oke. Ini dapat ilham menjadikan buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini jadi film, itu gimana ceritanya? Ilham. Ilham. Ya, Ilham dari ilhamnya. tahun. Ini ilham industri sekali ya. Jadi karena dia memang salah satu karya Terelie yang bestseller. Jadi dan waktu itu ada beberapa novel bestseller. Terus dari produser minta saya pilih, kamu mau pilih yang mana nih yang lebih cocok gitu. Rembulan itu yang paling mendekati keresahan gitu.
Karena dia menjawab 5 pertanyaan, yang saya juga punya 5 pertanyaan itu. Apa saja 5 pertanyaannya? Ada 5 pertanyaan. Gitu. Itu untuk 5 pertanyaannya ini akan kita bahas setelah ini sebentar lagi. Oke. Nah ini aku mau tanya juga nih, ini apa ketika diinfokan bakal dijadiin film, ini Mas Terelie langsung setuju atau enggak sih? Atau pikir-pikir lumayan lama gitu? Terelie-nya? Justru Terelie nunggu-nunggu kapan nih difilmkan gitu. Jadi ketika itu difilmkan langsung bersambut, kita langsung banyak diskusi setelah itu. Oh berarti untuk pembuatan naskahnya sendiri juga Mas Terelie ikut langsung ya? Ya, jadi terlibat dari mulai skenario, kemudian kita develop cerita sampai ke film, dia juga datang ke lokasi syuting. Wow, berarti emang mendukung banget ya? Iya, iya. Aku juga mau tanya dong, ini apa Mas Terelie sendiri udah nonton hasil akhirnya atau belum? Mas Terelie udah nonton belum ya? Belum nih? Ntar ya, aku ingat-ingat. Sepertinya sudah. Sepertinya sudah, Iya. oke. Jadi komunikasi dengan Terelie, karena kita tuh menghargai pencipta awal materi ini gitu ya. Jadi kita terus interaksi sampai kemarin kita mau rilis poster pun itu kita masih ngobrol dengan Terelie gitu. Kita posternya kayak gini, dan dia suka dengan desain itu, kita semua sepakat suka, kita rilis gitu. Berarti ini juga udah persetujuan semua pihak lah ya? Iya, kita ingin berusaha banyak orang bahagia di proyek ini. Ini ngomong dua di belakang langsung senyum nih. Ini ada apa ini? Mereka agak kurang bahagia karena siksaan di ceritanya sepertinya. Nggak atas dengan persetujuan semua orang ya gitu. Bahagia. Ini untuk kedua Ray kita ini untuk pendalaman perannya nih. Kira-kira ada hal khusus nggak sih yang dilakuin untuk melakukan pendalaman perannya sendiri? Jadi Ray-nya gitu. Ayo Ray muda. Udah, coba. Apa ya pengalaman karakternya? Kalau mau diceritain lagi kayak dari dulu sih, kayak dulu waktu casting pertama kali juga dulu banyak skenario tuh malah yang udah waktu casting sama Pak. Terus kayak dia ngeliat bisa pahit nggak sih mata gue gitu. Pahit? Iya, bisa pahit nggak sih, karena Manis kan udah ya. manis kan udah gampang. Tapi pahit dari mata itu susah. Jadi kayak kalau misalnya pendalaman khusus sih lebih kayak relevan nggak sih masalah-masalah Ray sebagai gue Dewan itu relevan, bisa gue pinjam nggak sih masalahnya, dan gue bisa melihat hal itu. Jadi kayak pertanyaan-pertanyaan Ray-nya sendiri, kayak pertanyaan itu bisa gue pinjam, bisa gue pertanyakan juga, dan gue juga sedikit banyak punya gambaran yang sama dengan pada waktu syuting dan pada waktu itu. Jadi kayak punya gambaran yang sama bagaimana Ray melihat dunia, bisa mengimplementasikan hal tersebut gitu. Nggak tahu ya, Tua banget jawabannya. Jawabannya Tua cerdas. cerdas. Kita semua kaget loh terkesan. Kaget ya? Tapi dia tuh pernah riset itu, dia pernah tidur di pinggiran jalan di Semarang untuk dapat feel-nya anak jalanan. Dia berapa hari tuh tidur di pinggir jalan. saya lupa. Lu berarti? Ya gue Jadi krunya ngelewatin tuh kayak Biwan gitu, gembel gitu, jadi udah Oh, lagi menghayati peran ya? menghayati dia. Oke. Kalau untuk Biowan yang lebih dewasanya, Aku yang salah. dia nggak mau Aku jadi gue yang dewasa. salah. Oh, iya. Enggak. Ya, untuk Ray yang lebih Ini dewasanya. banyak gejolak dalam dirinya gitu kan. Stres. Aduh, udah ditanya doang. Ya, apa tadi pertanyaannya? Ya, untuk Ray yang dewasanya sendiri, ini pendalaman perannya gimana sih? Ada hal khusus nggak yang dilakuin selain tidur di emper? Itu dia. Itu dia. Dewasa era makmur soalnya. Oh, berarti susahnya di Bio kalau misalkan yang Iya, semuanya. Susah. Film ini susah di semua di saya. Kalau Ray yang udah dewasa dikit itu memang masih ada masa-masa susahnya, yang masih kerja serabutan kayak gitu-gitu, tapi ya nggak sampai tidur pinggir jalan juga sih. Ya itu kan dia yang lewati. Gara-gara dia udah tidur di pinggir jalan, udah kerja keras gitu, akhirnya ya sekarang udah hidupnya udah lebih nyaman dikit lah gitu. Oke, berarti Um, bersenang-senang terlebih dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya. Yes. Tapi menurut gue yang paling menarik tuh dari karakter kita jadi satu orang adalah menyamakan gerakan kita, menyamakan gestur kita, bagaimana kita ngomong sama orang, bahasa tubuh, cara jalan.
dan gue senang banget dia ngikutin gue bukan gue ngikutin dia. Jadi Karena kayak Bang yang syuting lebih awal Iya, dia. jadi kayak- mau nggak mau harus ikutin gaya dia. Yang dewasa mengalah. Tapi selama bikin thriller, chemistry kedua Ray ini dapet banget nggak sih mas? kita nggak pernah satu Nggak, layar kita sih, kan jadi nggak nggak ada pernah- chemistry-nya. ada sih adegan. Tapi nggak tapi mungkin- nggak ada interaksi. Iya, nggak ada Iya. interaksi. Yang harus nyamain gesture apa segala Iya nggak, kalau kayak gitu karena dia kan syuting lebih awal, jadi aku emang juga walaupun belum syuting aku datang duluan, ya aku pengen lihat dia kalau syuting seperti apa, dia gayanya seperti apa, selengennya gimana, Oh, tidur oke. pinggir jalan gimana difotoin gitu kan, taruh di story gitu. Tapi intinya sih ya mengemulasi dia lah, maksudnya ngikutin gayanya dia. Sama ya itu juga sih, maksudnya kepahitan dan kepedihan yang dirasakan oleh si Ray Muda, karena maksudnya kayak semua kemarahan yang ada di dalam Ray Muda itu kan harus ikut terbawa juga sampai Ray dewasa juga. Walaupun jadinya lebih tone down, Oke. lebih dewasa, tapi tetap amarah itu maksudnya kayak api itu tetap ada. Oh, jadi apinya tetap disimpan ya. Yes. Oke. Terus ini kan dari tadi kita udah ngomongin 5 pertanyaan. Boleh disebutin nggak sih 5 pertanyaan? Bang, 5 pertanyaan. 5 pertanyaan. ada di sini. Oke, ada sini ya. Coba dibuka. Emang lu ingat? Hah? Emang lu ingat belum kan? Iya makanya ada. Gue sama. Gue ingat. Oke, di pertanyaan pertama. Ada yang mau ngintip dulu? Iya, coba kalian contekan. Enggak, Mas Daniel kan udah baca. Oh iya, Versi ini sebenarnya bola. gambaran besar secara Hebat. umum sih kan Mas Daniel tuh sangat tahu ya, jadi Iya. Mas Daniel lagi loh. Saya bahkan ingat halamannya. Di halaman Oh, iya. 127 itu ada pertanyaan pertama. Apakah hidup ini adil? Bukan itu ya? Bukan. Emang lu kayak yakin? Itu pertanyaan kedua, berarti agak mundur. Halaman 97 berarti. Iya. Kan diedit Mas pertanyaan Terelie kayak apa gitu. nonton kan? Mas Terelie nonton kan? Ya, pertanyaan pertama itu Ngecek juga. pertanyaan pertama itu kenapa kita dilahirkan gitu. Jadi itu jadi sebenarnya 5 pertanyaan itu pertanyaan yang filosofis sekali, yang kalau orang itu bisa menanyakan 5 pertanyaan ini dia akan menjadi seorang filsuf gitu. Oke. Karena semuanya itu pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan gitu. Kenapa saya dilahirkan? Jadi dia sempat protes ke Tuhan, kenapa aku dilahirkan gitu, seperti dalam keadaan seperti ini. Kemudian pertanyaan kedua, apakah hidup ini adil gitu. Pertanyaan ketiga, nah itu enaknya nonton aja tuh. Oke. Kasihin 2 aja ya. Iya, Dua aja dari ya. 5. Ini pertanyaan ketiga itu spoiler. Spoiler. Benar. Ini kan benar. Pakai cukup 2 aja. Iya. Kalau keempat boleh. Keempat boleh. Keempat boleh. Oh iya. Keempat Oh iya boleh. keempat boleh, keempat. Coba. Itu ada di trailer kalau dia boleh. Keempat boleh. Iya. Kalau kelima, oh 5 itu oh iya. Ya itu juga spoiler kalau yang. oh iya dong. Jangan. Yang keempat boleh itu ada di trailer. Yang keempat ada di trailer. Oh ya, keempat ada di trailer. Jadi jangan lupa nonton trailernya juga. Kalau yang ketiga sama kelima nonton filmnya. Tanggal 12 Desember betul? 12 Desember. 12 Desember. Terus nih, kan tadi sempat dikasih tahu nih, yang 5 pertanyaan itu ini nggak akan kita sebutin. Tapi pernah ngerasain nggak sih 5 pertanyaan itu dalam hidup kalian? Ya pasti lah. Maksudnya mungkin nggak persis sama seperti itu. Kalau Mas Daniel kan bilang ini persis 5 pertanyaan itu. 5-5-nya. Oh iya. Tapi ya pastilah pernah nanya satu atau 2 pertanyaan dari itu ya, maksudnya apakah hidup ini adil, ya pasti semua orang pernah nanya itu, pernah ngerasa adil nih, adil nggak sih ini, pastilah dia pasti setiap hari nanya ini adil nggak sih gitu. Ya kalau misalnya pertanyaan sama persis dengan apa yang mereka tanyakan mungkin akan berbeda ya. Tapi ya kalau benang merahnya atau cara berpikir kritisnya pasti kita semua punya cara kita masing-masing berpikir kayak gimana, dan kita semua punya pertanyaan-pertanyaan yang nggak tahu jawabannya apa kita masing-masing. Karena kita punya kesakitan yang berbeda-beda. Kalau satu pertanyaan yang menarik di situ ya, maksudnya Ray ceritanya walaupun sudah mencapai banyak hal, tapi dia merasa kok masih tetap merasa hampa, gitu, masih merasa kosong. Ya mungkin kadang-kadang kita juga ngalamin misalnya main bola kayak apa, kayak terus kita menang gitu ya, kita merasa oh seneng banget gitu, bahagia, tapi setelah berapa menit hilang rasa itu, habis itu ya udah hampa aja. Jadi seneng saat gitu ya. Ya, sesaat. Dan kadang-kadang kita misalnya apapun itu pencapaian besar yang kita capai, kita pikir wah ini rasanya pasti akan ada terus nih selama-lamanya gitu. Ya udah, dalam beberapa menit pasti hilang, pasti ngerasa apa.
Jadi banyak pertanyaan di sini emang sangat menarik dan sangat relevan sih. Oh jangan nangis Pak, jangan nangis, jangan nangis. Dalam banget emang. Iya. Tapi ini emang filosofis banget sih dan memang wajib untuk ditonton ya. Betul. Dan ini aku ada pertanyaan, ada nggak sih adegan yang paling berkesan selama syuting untuk masing-masing kemarin dan juga kepada Kalau gue tapi untuk alasan yang senyum salah. semua aja. Berkesan tuh alasan yang salah. Berkesan ya di begitu aja ya biar aman ya kayak gitu. Itu biar apa? Begitu aja ya biar aman ya. Jadi ada adegan fightingnya di dua jam itu dan kayak banyak yang kita udah latihan beberapa bulan sebelumnya. Terus ada satu yang udah ikut training terus tiba-tiba ganti di lapangan, ada yang pokoknya ada satu adegan berantem kita udah latihan terus tiba-tiba gegar otak salah satu starnya. Jadi itu berkesan banget buat gue karena gue yang ngelakuin itu gitu, gue yang panik gitu lagi syuting, ya Allah nih orang geger otak gitu terus dibawa ke rumah sakit. Sampai gegar otak. Iya. Kenapa? Nonton. Oke. Banyak. Ini nggak sama. Iya, nanti kalau nonton ada adegan Ray ngebanting orang dan orangnya itu jatuh Ya, ke itu. tanah. Iya. Itu nggak ada matras di bawahnya. Nggak ada Itu matras, beneran itu beneran. tanah dan dibanting beneran. Iya. 3 hari itu terus saya gegar otak di rumah sakit karena dia. Terus saya kayak berkesan. Itu berkesan tuh ya. Iya. Berkesan ya, oke. Pak, gimana nggak Iya. berkesan? Kalinya ya. Takutnya orang mati. Iya. Itu berkesan. Kamu apa yang berkesan? Enggak, itu udah berkesan banget sih. Kan kita satu sama Enggak, kita kan sama. sama. Saya yang Kita kan orang yang sama. Iya, Kamu apa ya? Hah? Kamu Yang apa? paling Banyak. spesial. Oh, banyak ya? Oh iya. Banyak banget. Film ini berkesan semua ya? Oh iya. Iya, biasa. Sebutin salah satu aja yang Hah? paling diinget banget. Aduh, semuanya diingat. Diingat banget. Ini nggak bertanya. Iya. Iya. Setiap detik kehadirannya di film itu sangat Berkesan. Berkesan. Wow. berkesan. Wow effect semua. Iya. Jadi baru masuk scene, wow. Belum masuk, wow. Baru di info udah nyampe, wow. Oke, siap. Kalau misalkan aku mau nanya, ini ada nggak sih cerita yang berbeda dari film dan juga di buku? Oh pasti. Gue belum baca bukunya, diem gitu. Harus dia yang jawab. Yang muda. Ini sesama Ray bertengkar terus ya? Iya, bagus. Iya, makanya nggak pernah satu frame. Tanda-tanda filmnya laku begitu sebenarnya. Aduh. Amin. Apa tadi Sun? Tawain mereka. Film sama novel beda Iya, nggak? perbedaan antara film dan buku. Perbedaan, wah ini dari segi apanya ya? Oke, pertama kalau film buku itu dinovelkan, kita ada 2 cara kan. Ada apakah kita setia sekali dengan bukunya sehingga setiap kata kita visualkan, ataukah kita mengadaptasi dengan kelonggaran gitu. Karena kan memang film tuh mediumnya berbeda sama sekali dengan buku. Kalau buku kita baca, kita punya imajinasi sendiri, kita menikmati kata-kata gitu kan. Kalau film kan harus gambar semua gitu kan. Pertama itu ada visualisasi yang mungkin di kepala pembaca dengan di kepala pembuat agak berbeda atau malah sama gitu. Itu juga nanti kita butuh feedback dari penonton. Bisa jadi ada berbeda ada yang sama. Yang kedua soal durasi, buku itu kalau difilmkan kata per kata durasinya bisa luar biasa banget gitu, yang di bioskop bisa berapa jam ya? 3 hari. 3 hari gitu. Jadi pasti ada beberapa detail-detail yang itu lebih enak dinikmati di novel, tapi untuk film malah jadi bertele-tele kalau kita ceritakan. Jadi memang ada cara tutur film yang berbeda dengan cara tutur novel. Oke, kalau misalkan ini aku mau tanya, kalau misalkan pesan yang dapat diambil dari film ini apa nih untuk calon penontonnya dan untuk kita sendiri? Ini ada momen-momen Mana ya? Jawab pertanyaan itu karena kayak yang tadi gue bilang, kayak kita semua punya 5 pertanyaan di hidup kita masing-masing yang akan selalu berbeda dengan Ray gitu. Jadi apapun misalnya yang kira-kira Mas Daniel mau sampaikan di film ini akan berbeda dengan apa yang kalian dapatkan karena kalian punya masalah kalian masing-masing gitu. Kalian harus punya masalah kalian masing-masing. Jadi sebenarnya masalahnya tergantung penontonnya sih, kayak dia dapetinnya apa gitu. Dia lagi mikirin apa, dia lagi sakit di mana. Ketika nonton ini dia mendapat
pencerahan yang seperti apa gitu. Kayak lu balik lagi ke penontonnya seperti apa gitu. Iya sih, maksudnya pasti balik ke penonton, cuman kalau pada dasarnya kalau nggak salah ya kalau dari skenario sih film ini pada dasarnya mengatakan bahwa semua kejadian dalam hidup kita itu pasti ada maksudnya, ada sebuah rencana besar. Jadi pada dasarnya ya kita sebagai manusia ya kita mengambil hikmahnya dan kita mensyukuri semua yang terjadi dalam hidup kita. Intinya bersyukur ya. Dan berdamai. Jangan tambah-tambah ntar panjang ini. Inti itu satu. Saya setuju dengan mereka, itulah intinya. Oke, Singkat, padat, sederhana. oke, ini terakhir. Boleh nggak masing-masing guys tunjukin mata pahit? Waduh, Mata pahit. gimana Mata coba? pahitnya. Gue pengen tahu. Coba. Pahit banget itu. Pahit banget. Coba, Pahit. Kita lihat catat aja, Pak. Aja. Aduh, taruh ini di zoom apa, Kak? Bagus lagi ya. Dia nanyanya bercanda, tapi kita kasih serius. Oh, nanti boleh dulu kan Mas? Boleh dulu. Tadi belum di zoom ya? Enggak, dia dulu. Udah di zoom. Oh, Udah, masa dia gini? Ngapain lu di sana? Iya kan suka-suka gue bro. Udah nggak apa-apa, lu pahit aja bro. Coba. Wah, keren. Wow. Wah, Wah. gue pengen ketawa tadi gimana ya? Nggak jadi dah. Angel coba mata pahitnya gimana? Coba saya. Ayo, coba Mas Daniel. Pahitnya gimana? Sebagai sutradara, mata saya itu diwakili oleh pandangan-pandangan mereka. Kalau saya diwakili oleh Raymond. Oke, berarti semuanya diwakili oleh Ray Muda. Ray Muda. Oke. Kan saya udah bilang dari tadi. Dia pertama tumbal, kali, zoom Pak. lagi, zoom lagi, Pertama zoom kali lagi. udah bilang Zoom lagi lagi. tadi yang paling susah di sini siapa? Kedua. Pedih. Seluruh film pedih gara-gara itu. Itu pahit, pedih, sedih, Asem. semua udah gabung jadi satu ya. Itulah kira-kira. Oke deh, itu aja sebenarnya yang mau kita tanyain Sobat Grit. Jadi jangan lupa nonton tanggal 12 Desember 2019, nontonin kedua Ray ini. Nggak ada Mas Danielnya. Dan Mas Daniel. Saya di belakang layar. Mas Daniel cameo nggak? Di credit title. Thank you udah nonton, makasih banyak dan jangan lupa nonton tanggal 12 Desember ya. Dadah. Bye, Sobat Grit. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.